Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prastiana, NPM 21262011369 dari kelas TIK 20. Di sini saya akan menjelaskan peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Nah, sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kita harus siap menjadi mahasiswa berdaya saing menjelang tahun 2050. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus berkarya, jangan bosan belajar, terus mengembangkan diri dan memperkaya relasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas peluang. Peluang yang pertama, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan energi keterbaruan. Yang kedua, ketersediaan yang Indonesia miliki, yaitu ketersediaan sumber daya alam, sangat mendukung. Yang ketiga, peluang tinggi dalam transisi kendaraan listrik, dimana sekarang sudah terlihat masyarakat yang banyak minat terhadap sepeda listrik. Mungkin kedepannya motor dan mobil juga akan banyak diminati masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya Sri Mulyani Indrawati, yaitu Menteri Keuangan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang potensi sangat besar dalam proses peralihan energi terbarukan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan ketika menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi Munich Security Conference 2023 yang bertajuk Geopolitics of Carbon Border Adjustment, yaitu pada Jumat 17 Februari 2023. Nah, Menteri Keuangan menjelaskan cadangan energi panas bumi yang bumi kita merupakan yang paling banyak di dunia karena terletak pada Ring of Fire. Kita bahkan memiliki 800 sungai yang dapat menyediakan tenaga hidro. Nah, jadi begitu besar ya untuk potensi dalam transisi energi keterbaruan. Nah, ketika kita memiliki peluang, pastinya kita memiliki tantangan juga. Yaitu tantangan yang pertama adalah mindset masyarakat. Masyarakat sekarang masih banyak yang berpikir yang penting murah dan nyaman dengan kebiasaan lama. Jadi kebiasaan lama yang dimiliki masyarakat Indonesia yaitu menggunakan energi utama yang bersumber dari minyak bumi. Nah, yang kedua yaitu kemampuan SDM. Indonesia belum memiliki banyak ahli dalam bidang transisi energi. Nah, yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Belum ada kebijakan yang mendorong atau mendukung masyarakat dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Kemarin pemerintah kan baru saja meluncurkan kebijakan memberi subsidi mobil listrik. Tapi jika mobil, mungkin yang dapat merasakan hanyalah masyarakat menengah ke atas. Untuk masyarakat menengah ke bawah, pastinya itu akan sulit untuk digapai dalam membeli mobil listrik. Jadi mungkin kebijakan tersebut masih sudah cukup baik, namun masih kurang untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, mungkin sekian pembahasan dari tadi. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan menjelaskan suatu filosofi yang masih berhubungan dengan mahasiswa yang berkualitas atau bagaimana cara menjadi seseorang yang memiliki daya saing menjelang tahun 2050. Di sini tempe tidak akan pernah menjadi oreg yang gurih dan manis. Ya, seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa oreg adalah suatu makanan khas Indonesia yang berasal dari tempe dan berasa atau memiliki rasa gurih dan manis. Nah, tempe tersebut tidak akan pernah menjadi oreg yang gurih dan manis jika tidak dipotong-potong, dikecapin, dibumbuin, masuk ke dalam wajan yang panas dan diaduk-aduk. Artinya apa, Bang Messi? Nah, artinya kita seseorang tidak akan menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki kehidupan yang baik atau yang manis dan gurih jika kita tidak mau berproses, kita tidak mau dipotong-potong, yaitu seperti
potong-potong waktu kita untuk belajar, untuk mengembangkan diri, dan kita tidak mau dikecapin, yaitu seperti diajarin lah, kita terus belajar walaupun itu kelihatannya gelap gitu ya, atau tidak menarik gitu, tapi ternyata itu manis. Seperti halnya dalam hal berproses, walaupun kadang kita merasa sakit dalam berproses, tapi itu untuk kebaikan kita. Nah, kita juga dalam kehidupan ini harus bisa menerima saran dan kritikan dari orang lain, karena itu adalah bumbu di kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu takut masuk ke dalam suatu hal yang membuat kita lebih baik. Nah, di sini saya memfilosofikan itu masuk ke dalam wajan yang panas. Kita juga sekarang ini masuk ke dalam universitas. Nah, ketika kita masuk universitas kan kita sering kali merasa tidak nyaman karena banyak tugas, banyak tuntutan hal ini itu. Sama halnya tempe yang masuk ke dalam wajan yang panas, namun itu kan bertujuan untuk menciptakan suatu rasa yang baik, yang manis dan enak untuk dimakan. Nah, sama seperti hidup kita juga harus berani masuk ke dalam suatu ruang lingkup yang walaupun kita tidak nyaman di situ, tapi itu mengembangkan diri kita. Kita juga harus diaduk-aduk. Nah, kita harus diaduk-aduk. Kita harus kesana kesini mencari informasi, mencari ilmu untuk bekal kita ke masa depan. Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal tadi, insya Allah dari hidup kita yang tadinya hampa seperti tempe yang awalnya hanya hambar, walaupun dia memiliki banyak protein, sama seperti hidup kita akan tidak menjadi apa-apa walaupun kita memiliki potensi tinggi dalam tubuh kita jika kita tidak mau berproses. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.